Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Anang Arga Priyambada, bisa dipanggil Pak Anang ataupun Pak Arga. Di sini Bapak mengampu mapel matematika dan seni budaya. Untuk matematika kelas 7 dan matematika kelas 9 beserta seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk materi kali ini akan Bapak jelaskan materi matematika mengenai bab yang pertama, yaitu bilangan. Langsung saja ya, kita ke materi. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan sebelum masuk ke materi. Pertanyaan itu, apakah kalian pernah memperhatikan termometer? Kalian pernah memperhatikan tidak? Termometer ini biasa ditemukan di rumah sakit ataupun di sekolah ataupun di gedung-gedung lainnya. Nah, termometer ini digunakan di belahan bumi manapun. Nah, di sini dibahas di daerah khususnya di benua Eropa itu menunjukkan suhu beberapa derajat Celcius di atas titik beku atau di bawah titik beku. Nah, titik beku yang digunakan secara internasional ataupun secara global itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, apakah kalian pernah bertanya, maksud dari pernyataan tersebut itu apa? Nah, ada suatu contoh, ada suatu permasalahan. Di suatu daerah, di siang hari bersuhu 10 derajat Celcius di atas titik beku. Dan pada malam hari bersuhu 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Kira-kira kalian memahami kalimat tersebut bagaimana? Pasti rada bingung ya. Oke, langsung saja kita ke bagian berikutnya. Nah, ini dia. Maksud dari ungkapan 10 derajat Celcius di atas titik beku itu ditulis bilangan bulat positif 10. Dan biasanya kalau bilangan bulat positif itu cukup ditulis dengan bilangannya saja. Seperti positif 10, kita langsung tulis 10 saja. Nah, sedangkan ada ungkapan sebelumnya itu 15 derajat Celcius di bawah titik beku, itu ditulis sebagai bilangan bulat negatif 15. Nah, dibaca negatif 15 karena ada simbol negatifnya. Nah, itulah. Nah, dari pernyataan ini ada sebuah simpulan bahwa bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif, dan yang ketiga bilangan 0. Bisa dibolak-balik ya ini. Kalau di sini tulisannya seperti ini. Nah, kalau digambar menggunakan garis bilangan itu kira-kira seperti ini. Ada sebuah garis bilangan yang tengah-tengahnya adalah bilangan 0. Di kanan 0 adalah bilangan positif yang dimulai dari 1. Selanjutnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini masih banyak bilangan bulat. Dan di kiri 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Nah, ini penjelasannya ya. 0 itu 0. Dan bilangan bulat yang dimulai dari 1 ke kanan itu disebut bilangan bulat positif. Dan dari bilangan bulat negatif 1 ke kiri sampai tak hingga itu bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat yang dimulai dari 0 ke kanan itu disebut bilangan cacah. Nah, ini ada tambahan. Bilangan bulat positif juga bisa disebut bilangan asli. Jadi dimulai dari 1 ke kanan itu bilangan asli. Sedangkan bilangan cacah adalah gabungan dari bilangan bulat positif dan 0. Jadi dari 0 sampai ke kanan sampai tak terhingga itu bilangan cacah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke, semoga sampai sini paham ya. Lanjut. Nah, ini membandingkan dua bilangan bulat. Ada 5 pertanyaan. Lebih besar mana antara 47.653 dengan 8.699? Lebih besar mana 267 dengan negatif 267? Lebih besar mana 692 dengan negatif 653?
Lebih besar mana 743 dengan negatif 834? Dan yang terakhir, lebih besar mana negatif 57.578 dengan negatif 59.326? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita ke bagian selanjutnya. Nah, ini simpulannya, bahwa 47.653 lebih besar dari 8699. Karena jika dilihat dari banyaknya bilangan, pasti lebih banyak yang 47.653. Nah, kalau bilangan 267 dibandingkan dengan negatif 267, pasti lebih besar yang 267. Karena apa? Karena kalau positif dengan negatif, pasti besar positif. Dan yang ketiga, 692 dibandingkan dengan negatif 653, pasti besar yang 692. Karena positif lebih besar dari negatif. Selanjutnya, yang 743 lebih besar dari negatif 834. Meskipun seperti besar yang ini angkanya, bilangannya, tetapi pasti lebih besar yang ini, yang 743. Karena positif pasti lebih besar dari negatif. Dan yang terakhir, negatif 57.578 dengan negatif 59.326. Lebih besar yang negatif 57.578. Karena apa? Karena yang ini itu berada di sebelah kanan daripada ini pada garis bilangan. Jika suatu bilangan berada di sebelah kanan, maka bilangan tersebut pasti akan lebih besar. Kesimpulannya ini ya, dari ini tadi. Yang pertama, jika tandanya sama-sama positif atau negatif, maka bisa dilihat banyaknya digit atau bilangannya. Nah, kalau yang sama-sama negatif tadi berbeda. Yang kecil yang berada di sebelah kanan pasti lebih besar. Nah, yang kedua, jika tandanya sama, banyak bilangannya sama, maka bisa dilihat dari garis bilangan. Nah, seperti tadi, garis bilangan, jika dilihat dari garis bilangan dan bilangan tersebut berada di kanan, maka bilangan tersebut lebih besar. Yang ketiga, jika berbeda tanda, pasti lebih besar yang positif. Kalau tandanya beda, itu jelas. Karena jika dilihat dari garis bilangan, pasti berada di posisi lebih kanan. Paham ya? Semoga paham. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nih, disediakan ada 2 buah persoalan. Kalau yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Tinggal dijumlahkan kan? Nah, ini jelas. Nah, yang kedua, Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Kalau permasalahan yang kedua adalah dikurangi atau pengurangan bilangan bulat. Sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya. Nah, disediakan sebuah kasus seperti ini. Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, penyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Oke, Bapak kira pasti ada pertanyaan yang timbul dari kalian ya. Oke, kita lanjut saja. Ini dia. Permukaan laut kita posisikan 0 di garis bilangan 0 di sini. Nah, kalau 2 meter di bawah permukaan laut berarti 2 meter itu kalau di bawah itu pasti negatif. Negatif berarti di sini. Kita panah ke kiri. Negatif 2 meter. 5 meter di bawah permukaan laut berarti karena negatif maka berkebalikan arah lagi ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke kanan sebanyak 5 langkah. Maka penulisan selisihnya negatif 2 kurangi negatif 5. Nah, jika dihitung pasti hasilnya 3. Karena ke kiri 2, karena dikurangi berarti berkebalikan arah ke kanan sebanyak 5. Nih. Jadi hasilnya 3. Oke. Nah, tugas ya. Tugas.
tugas ini kalian tulis di kertas. Setelah ditulis di kertas, kalian beri nama pelajaran, dan beri kelas. Kalian kumpulkan pada hari Senin bersama mata pelajaran yang lain di sekolah. Jangan lupa jamnya diperhatikan pada jadwal ya. Oke, tugas ini ditulis, jangan lupa. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari Bapak untuk materi yang pertama, bagian pertama. Banyak kurangnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, dan jika pergi kemana-mana selalu pakai masker, jangan lupa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.